Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Besok tanggal 21 November 2021, kita akan merayakannya sebagai Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Pada kesempatan ini, mari kita melihat sekilas sejarah munculnya serta alasan perayaan dalam liturgi Gereja Katolik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu biasa ke-34, minggu terakhir masa biasa, gereja merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Penempatan ini menegaskan iman Kristen akan Kristus sebagai penguasa waktu sejak awal hingga akhir. Kristus adalah sebagai Alfa dan Omega. Sejarah awal dan pemaknaan perayaan ini berkembang pada masa beberapa paus, meskipun inti seruan mereka itu sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Hari Raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam secara resmi ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 pada tanggal 11 Desember 1925 sebagai akhir perayaan Jubileum pada tahun itu. Kemudian menjelang perayaan itu, umat mengadakan sebuah triduum atau 3 hari doa dan permenungan khusus dengan tujuan memohon kepada Tuhan agar kasih Kristus sungguh merajai manusia dan agar hati manusia dijauhkan dari berhala-berhala yang menghalangi kasih Kristus yang meraja dalam diri manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penetapan hari raya ini ditandai dengan sebuah ensiklik dari Paus Pius ke-11 yang berjudul Quas Primas, artinya yang pertama. Konteks penetapan hari raya dan kemunculan ensiklik ini ialah perlawanan terhadap tendensi sekularisme dalam dunia yang juga menyerang gereja Katolik waktu itu. Akan tetapi, sebagai sebuah ensiklik, dirasa tidak cukup untuk menyuarakan perlawanan bagi kaum liberalisme. Bagi Paus, sebuah perayaan liturgis akan secara perlahan namun efektif mengubah mentalitas umat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan merayakan perayaan ini dalam ritus liturgi, maka diharapkan bahwa umat Katolik semakin terpusat pada kekuasaan Kristus. Hanya Kristuslah Raja Semesta Alam. Dia sebagai awal dan akhir. Ini bisa kita lihat dalam kitab Wahyu bab 21 ayat 16. Di hadapan Pilatus, Yesus pun menegaskan kekuasaannya. Jadi engkau adalah Raja? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakan bahwa aku adalah Raja. Dalam Injil Yohanes bab 18 ayat 37. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemudian pada masa kepemimpinan Paus Pius ke-12, dalam ensiklik Ad Caeli Reginam atau Ratu Surga yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 1954, kembali menegaskan kuasa Kristus atas alam semesta. Sebagai Raja, ia sungguh ilahi dan sungguh insani. Paus Pius ke-12 menekankan bahwa kerajaan Kristus itu bersifat spiritual. Lawan dari kuasa Kristus ialah kuasa jahat, iblis. Kerajaan Kristus tidak dikuatkan dengan senjata, melainkan kasih dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para pengikut Kristus Raja ialah orang-orang yang tidak melekat pada harta dunia, melainkan yang berani menyangkal diri dan memikul salib
mengikuti raja mereka. Raja itu ialah penguasa kini dan akan datang. Ia akan datang kembali di akhir zaman untuk mengadili manusia, memisahkan kambing dan domba. Ini bisa kita lihat dalam Injil Matius bab 25 ayat 31 dan seterusnya. Dengan kedatangan yang kedua itu, maka Raja Kristus akan menyatukan segala ciptaan dalam kuasanya. Itulah saatnya langit dan bumi baru akan tercipta. Ini bisa kita lihat dalam kitab Wahyu bab 21 ayat 1. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama di dunia pun para pengikutnya selalu siap menantikan kedatangan kembali Sang Raja. Bersama Bunda Maria, gereja berdoa dan berseru, Maranatha, datanglah Tuhan. Ini bisa kita lihat dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 16 ayat 22. Dengan keyakinan itu, maka Paus Pius ke-12 terus mengecam bentuk baru idolatria yang muncul di Eropa dan Amerika Latin, khususnya di Meksiko pada waktu itu, yakni situasi perang, kemudian berhala ekonomi, intrik politik, dan rasisme. Selamat merayakan Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Kiranya Kristus sendirilah yang akan meraja di dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati.